Kalian tahu nggak kenapa sih seorang konten kreator baik di TikTok maupun YouTube memerlukan brand dan identitas? Jawabannya jelas, agar viewers kamu bisa mudah mengenali kalian. Kalian bebas membranding dan menjadikan identitas diri kalian di konten, misalnya sebagai pebisnis properti, maka kontennya juga harus seputar properti. Dan juga harus konsisten ya. Misal lagi, brandingnya di bidang otomotif, maka semua kontennya juga harus tentang otomotif. Makanya, branding dan identitas ini sangat berkaitan dengan niche konten atau topik konten. Jika branding kalian sebagai konten kreator politik atau ekonomi, maka konten kalian juga harus seputar itu. Jadi intinya adalah, branding dan identitas ini ditujukan agar ketika orang mendengar nama kalian, itu langsung berkaitan dengan niche konten kalian di media sosial. Misal nih, Awan Story, oh orang ini ya yang suka bahas konspirasi dan mengajar di konten kreator cuan. Misal nama kalian Parto, oh Parto tuh yang suka bahas tentang properti itu ya? Atau kalau istilah dalam digital marketing namanya adalah personal branding coy. Kalian tahu nggak? Nah, untuk menemukan identitas diri sebagai konten kreator di TikTok maupun YouTube, sebenarnya sangat mudah. Kadang yang justru menyulitkan itu mental kita sendiri coy. Misalnya, merasa tidak pede untuk menjelaskan tentang otomotif, padahal kalian lulusan jurusan otomotif. Tidak pede untuk menjelaskan tentang keuangan misalnya, padahal kalian lulusan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, perasaan-perasaan inilah harus kita hilangkan. Dan mulailah untuk bangga terhadap diri sendiri. Banyak belajar dan banyak membaca agar ilmu kita bertambah dan semakin pede atau confident. Sebenarnya kita juga bisa mengambil cara lain sih. Misalnya, konten kreator tentang tempat wisata. Kita bisa berkeliling kemana aja wisata dan kita buatkan konten sambil kita bisnis travel and tour. Maka ketika publik melihat akun kita, yang terlintas di pikiran mereka adalah bahwa akun kita itu membahas tentang wisata. Makanya mereka memfollow, karena semata-mata mereka juga suka tentang wisata. Sehingga tips utama dalam menemukan identitas sebagai konten kreator adalah dengan bangga menjadi diri sendiri. Dan mulai konten secara konsisten coy, itu yang penting. Tips yang kedua adalah income plan. Buat apa membangun identitas jika tidak ada income yang jelas? Makanya kemudian harus ada perencanaan tentang target endorsement, merchandise, dan target penjualan produk atau jasa kita di media sosial lewat konten kita tentunya ya.